Oke deh, sekarang kita akan pelajari gimana caranya ekstrak data hasil request orang gitu. Jadi dari klien ada request, post request, dia ngirim data. Nah, gimana cara kita ngambil datanya gitu. Baru datanya kita bisa manfaatkan ya, masukin ke Pandas, masukin ke scikit-learn, respon sebuah prediksi gitu. Jadi seperti itu. Contohnya Wira kasih beberapa case ya. Misalkan kalau dari URL parameters. Karena kan get request kan kita bisa ngirim parameter ya lewat tanda tanya dan sama dengan tadi gitu. Nah, kalau dari parameter ada sesuatu yang perlu Wira ajarin nih. Jadi Wira kirim dulu ke code file. Ini sedikit summary ya. Kalau misalkan get request dan dia pakai parameter, gimana cara ngekstraknya gitu. Ups. Oke. Nah, kalau untuk URL parameters yang pakai tanda tanya tadi, semuanya kesimpan di request.args gitu ya. Request itu masih sama yang tadi ini ya. Ini. Jadi ada di request.args, dan request.args itu bentuknya adalah namanya immutable dictionary, atau supaya gampang, supaya nggak terlalu software engineering, bayangin aja seperti dictionary. Oke? Nah, ada hal baru yang perlu Wira ajarin dari dictionary, karena sebelumnya fokus Wira cuman yang simple dulu supaya bisa belajar machine learning ya. Tapi sekarang karena kita udah masuk ke web dikit, ini ada hal yang penting. Contohnya, Wira ada sebuah dictionary kayak gini nih. Key-nya A1, B2 gitu. Kalau A ke A, itu kan keluarannya 1 ya. Ini kita udah bisa, di course 1 udah bisa. Sering banget kita pakai gitu. Tapi masalahnya kalau Wira A ke C, kan waktu itu error ya, karena di dictionary kita, di kamus kita, nggak ada yang namanya C. Jadi by default nih pasti error, key error, tidak ada yang namanya C gitu. Nah, bahayanya kalau misalnya request, nggak tentu orang ngirimin semua datanya kan ya, ada yang mungkin kosong gitu. Sehingga sedikit trik software engineering, kalau kita dictionary, biasakan pakai yang namanya get gitu ya. Karena get itu bisa ngambil key value, tapi ada default kalau memang nggak ketemu gitu. Oke, jadi key-nya apa, defaultnya none gitu. Contoh ya, Wira akan get C. C tadi kan nggak ada di dictionary Wira ya. Jadi by default kalau nggak ada, dia balikin kosong, none. Bahkan bisa Wira atur nih defaultnya misalkan wow gitu ya. Maka kalau C-nya nggak ada, defaultnya adalah wow gitu ya. Nah, ini cara untuk save supaya kalau nggak ada, code kita nggak error ya, server kita tetap jalan. Jadi itu sedikit tips aja, itu biasakan pakai .get ya untuk dictionary. Yang kita butuh kepastian kalau nggak ada harus ngapain. Oke deh, jadi kita coba jalanin server kita. Ini kita copy dulu. Oh ya, ini biar lengkap Wira ini ya. Default sama dengan wow contohnya. Oke. Text no keyword argument. Oh, nggak boleh, berarti harus langsung kayak gini. Oke, coba kita buat server baru. Server barunya itu get request dulu ya. Get request, jadi ini Wira buang get. Lalu Wira akan balikin seperti biasa, terima kasih aja, terima kasih. Tapi Wira mau buktikan nih, beneran nggak sih kita berhasil dapat data yang dikirim dari URL tuh? Berarti caranya kan request, kalau pakai .args ya. Kalau untuk yang URL, ingat URL parameters itu adanya di request.argument, okay, args gitu. Kalau dictionary berarti Wira boleh langsung pakai nama. Tapi kalau mau save, ingat mau safety-nya kita pakai ini ya. Supaya by default kalau memang nggak ada, ya udah return kosong ya, none, bukan error gitu, bukan key error seperti tadi ya. Oke, Wira mau buktikan apakah beneran Wira berhasil dapat
data ini ya. Coba silakan Wira ada server seperti ini. Baru kita tinggal get request ya. Tapi get request-nya kita tambahin parameter sengaja ya, sengaja. Gitu. Jadi silakan kita tes di sini. Sengaja ada ini nih, tanda tanya nama sama dengan Wira gitu. Harusnya itu parameter ya. Parameter dan harusnya ada di dalam ARGS ini. Kita coba buktikan. Tek. Oke. Respon terima kasih berarti pertanda baik ya. Request-nya berhasil, responnya dapat. Dan di sini kan kita ngeprint ya, ngeprint request ARGS nama. Tuh, ternyata beneran nih. Dapat ya? Gitu. Jadi itu cara kita mengekstrak data dari URL parameter. Dan ini kan kita terserah ini bisa dipakai untuk apa gitu ya. Ini kan kita bisa simpan ke variabel nama, terus masukin ke machine learning atau apapun, itu terserah gitu ya, tergantung kebutuhan gitu. Wira cuman kasih contoh cara untuk ngekstrak datanya itu gimana. Oke, itulah cara kita ekstrak data dari URL parameter. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ini Wira matiin servernya. Oke, kalau nggak ada, kita bisa lanjut bagaimana kalau datanya dari form gitu ya. Ya.